pengen seperti Aplen, pencipta lagu, arranger itu harus seperti apa? Harus konsisten lah, konsisten apapun itu pekerjaan. Jadi kalau misalnya misalnya nih kayak kita di TNC, oh ini ya, oh ya kalau network marketing itu harus serius ya. Lah emang kerjaan apa yang nggak serius? Emang aku di musik ini nggak serius? Atau misalnya kayak orang-orang yang jualan jualan keliling dagang kaki lima, apa mereka nggak serius? Yang namanya kerja harus serius. Jadi pertama serius dulu, yang kedua belajar. Nah ini khusus anak-anak musik ya, musisi Indonesia itu nggak banyak, nggak semua ya, maksudnya ada beberapa orang gengsi buat nanya, gengsi banget buat nanya, buat belajarlah, biar kalau ilmunya cukup tuh nanti hasilnya juga kan tadi semboyan kita, kerja keras nggak pernah berkhianat, gitu. Dan nanti hasilnya tuh nggak terlalu ngawur. Yang ketiganya konsisten, karena kita pun semangat pasti naik turun. Kadang-kadang saya pun bosan di musik. Itu pasti ada, sama kayak kita di TNC, pasti semangat kan turun. Adalah saatnya, aduh hari ini kayaknya agak kendor deh. Sama aja di musik pun seperti itu. Jadi konsisten, belajar, kemudian konsisten. Yang terakhir lah, doa. Jangan terlalu rock and roll jadi orang kayak seolah-olah kita ini nggak punya Tuhan. Hidup ini jadinya nggak kebetulan, alam semesta ini terjadi. Doa minta sama Tuhan buat dikasih jalan agar profesi kita itu mendapatkan berkah. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Saya dari kecil tuh memang suka saya dari sebelum sekolah kayaknya saya udah mijit. Saya masih ada keyboard saya pertama. Ini alat musik pertama saya nih. Dibeliin bunda waktu saya dulu belum sekolah. Jadi disimpan ya, Ab ya? Buat kenang-kenang. Masih ada. Ini masih sekarang. Masih bisa? Ini masih bunyi. Aku taruh. Cuman mungkin suatu saat nanti aku masukin bunyi ini di lagu-lagu. Sekolah SD itu umur tahun baru 4 tahun? 3 tahun setengah baca. Iya, 3 tahun setengah aku udah bisa baca, nggak diajar. Coba tanya bunda deh aku. Mungkin karena kalsium tiens. Belum ada waktu itu. Oh belum ada ya. Oh iya, belum ada. Enggak, karena bunda kan pinter orangnya, PNS kan. Yang pasti kalau pertanyaan tadi ya karena passion saya di situ. Memang waktu kuliah pun kalau misalnya hari ini ada kuis itu kayak ulangan lah, kayak ujian ya kalau di sekolah. Di kampusnya ada kuis, di studio ada yang rekaman, saya tuh pergi, saya tinggalin kampus saya pilih rekaman. Tuh, ini kerjaannya seperti itu. Tiap hari di depan komputer ya, Ab ya? Oh iya, depan komputer, depan speaker, depan beginian nih. Dan ini saya beli pakai uang Tienso. Oh ya. Ab itu alat-alatnya itu dari Indonesia atau dari luar negeri? Semua. Ada yang di Indonesia, ada yang dari luar. Gimana bajunya? Kalau yang dari luar aman, Ab? Kirim ke Indonesia aman? Apa? Kalau yang dari luar? Enggak. Aku biasanya kalau maksudnya gini, ada distributor yang beliin ini dari luar negeri. Oh, nitip. Aku nggak berani beli barang dari luar kemudian dikirim, dibawa ke port gitu, bisa kena custom lah di kita ini. Aku kadang titip. Tapi sekarang Indonesia pun udah banyak sih yang jual. Kalau nggak kan bisa pakai eBay, bisa beli di eBay. Kalau dia ada patokannya di bawah berapa gitu, dia nggak kena pajak. Mungkin Aplen, mungkin ada teman-teman yang melihat setelah kita perbincangan ini mungkin tertarik sama Aplen, terus pengen les itu apa ya, Aplen buka les.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Ivan Lahardika. Gimana kabarnya? Hatin. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana dirimu? Alhamdulillah. Luar biasa nih. Terima kasih banyak ya waktunya hari ini yang meluangkan waktunya untuk Titin atau channelnya Nima Solekhatin. Tentunya banyak teman-teman di sini yang kangen sama Aplen karena kesibukannya sebagai seorang musisi dan juga arranger. Dan hari ini berkesempatan kita bisa ngobrol, yaitu Oke, kita ngobrol sekarang. Iya, kita ngobrol dari mana nih? Ya, yang tentunya yang jelas mungkin teman-teman tuh penasaran siapa sih? Ada yang teman-teman belum kenal Ivan Lahardika. Beliau adalah salah satu arranger dan juga pencipta musik yang sangat luar biasa. Tentunya artis-artis yang terkenal di Indonesia. ST12, Judika, banyak, Siti Nurhaliza. Ceritain dong, kisah perjalanannya seperti apa? Sebetulnya saya bekerja di belakang layar. Jadi pekerjaan saya itu bukan pekerjaan yang di depan gitu. Jadi memang untuk jenis pekerjaannya pun orang nggak banyak tahu. Penata musik itu memang kerjanya di belakang layar. Apalagi pencipta lagu ya, komposer itu dia di belakang layar juga, kecuali si penyanyinya itu sendiri dia dia artisnya, kemudian dia juga pencipta lagunya, dia bisa juga sekaligus, tapi rata-rata biasanya di belakang layar gitu. Kalau tadi perjalanannya? Perjalanannya yang dulu kuliahnya di hukum kok terus tiba-tiba ke musik, itu gimana ceritanya gitu loh? Sebetulnya hukum yang tiba-tiba saya sekolahin gitu. Oh gitu, jadi terbalik. Aku balik. Jadi aku memang dulu main musik itu dari kecil. Nah, kemudian pas kuliah, karena musik itu bisa diambil ilmunya tanpa harus di akademis, waktu itu berpikir bisa kursus, bisa lewat musik itu. Jadi aku kuliah ngambil hukum aja gitu, hukum. Dan kan memang kita mau buat cari ilmunya aja kuliah tuh. Oh iya. Kalau di situ juga ya, kalau memang ilmunya kita dapat dan nanti digunakan untuk sebagai pengetahuan dirinya sendiri, ya aku pikir nggak ada masalah. Kecuali memang orang bercita-cita ingin jadi apa, dan untuk bekerja di sana dia harus menempuh jalur akademis kuliah di sini. Misalnya gini, ada orang bercita jadi dokter yang mau ngapa, dia harus sekolahnya, kuliahnya fakultas kedokteran, itu harus gitu. Tapi kebetulan saya juga cita-cita jadi pengacara, nggak bercita-cita jadi jaksa. Jadi saya memang kuliah di fakultas hukum cuma untuk ambil ilmu. Gitu, nyari duitnya tetap di Tiens. Iya, di Tiens juga. Jadi double. Iya. Sekarang kesibukannya apa? Tetap menciptakan lagu? Ya, menciptakan lagu masih, dan saya mencoba berbicara juga di musiknya. Jadi saya mencoba bikin satu production house sendiri, predikat label lah, dan mengumpulkan beberapa. Jadi kan kalau saya sebagai arranger itu saya sebagai pekerjanya ya. Jadi bekerja. Kalau di dunia musik itu gini, ada perusahaan rekaman, ada artis, ada pekerja musiknya. Nah sekarang saya lagi coba bikin perusahaan rekaman. Kalanya masih baru start lah, baru mulai gitu. Jadi dan ternyata capeknya luar biasa. Saya bandingin, ini boleh nggak ngomongin Tiens juga nih? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan untuk teman-teman juga. Jadi sebetulnya kalau bicara enak ya lebih enak bekerja sebagai distributor, karena sebetulnya tingkat pressure-nya hampir dikatakan nggak ada kan. Tapi itu independent business owner, jadi bisa kerja kapanpun kalau misalnya memang lagi. Tapi kalau misalnya pekerjaan saya deh di luar Tiens, yang maksudnya di musik tuh, kalau sudah terikat kontrak dengan orang lain atau terikat dengan deadline, misalnya tanggal segini tuh harus udah selesai lagunya, dan kita
mati-matian, nggak peduli kitanya sakit kan, nggak peduli, itu harus selesai gitu. Memang itu luar biasa. Dan apalagi pertanyaannya apalagi tuh, ya gitu lah. Berarti masih enak di Tiens lah, sebagai seorang distributor, presentasi ditolak sakit hati udah, besok presentasi lagi. Tapi kalau di musik itu harus total, sakit nggak sakit tetap harus ngerjain sampai lagu itu harus selesai, seperti itu toh? Iya dong, karena mau nggak mau saya di musik kan self employee, tetap kerja. Ya kan, misalnya bikin musik saya dapat uang, nggak bikin musik ya nggak dapat uang. Sama berarti. Kita mau kecuali untuk komposer. Kalau untuk komposer ada yang namanya royalti. Nah, royalti ini itu seperti tabungan lah, tabungan buat para pencipta lagu. Nah, untuk penyanyinya itu penyanyi seperti Siti Nurhaliza, ST12, Charlie, masih banyak lagi, saya nggak mungkin nyebutin satu persatu. Itu produser rekomen ke Upland atau Upland yang mencari mereka, atau penyanyinya mencari Upland gitu loh? Enggak, kebetulan banyak project yang biasanya kan kalau kayak gini lingkungannya tuh orang-orang dekat, terutama Charlie kan teman dari dulu, minta tolong gitulah. Terus kemudian untuk yang Siti Nurhaliza itu eksekutif produsernya tahu ada Siti Nurhaliza lagi cari lagu nih yang seperti itu. Jadi bisa dikatakan gini loh, kalau sengaja nyari tuh agak susah juga. Tapi biasanya gini, kita ada koneksi loh. Jadi orang-orang di lingkungan itu tuh kenal dulu. Oh, kalau lagu kayak gini coba deh sama Ivan deh. Terus coba deh Ivan ada lagu kayak gitu. Dan nggak semuanya saya kerjain, bukan saya ciptain buat semua, nggak lebih banyak dibikin musik sebetulnya di penata musik. Gitu. Jadi menciptakan lagu sama bikin musik susah mana? Sama aja. Tergantung. Berbedanya gini. Kalau kita nih, saya sambungin lagi sama pekerjaan sebagai distributor. Kalau distributor kan udah diajarin semuanya tuh, A sampai Z tuh. Ya, dari masalah cara kita presentasi, bahkan dari cara prospecting orang, dibikin skala prioritasnya, kita bikin janji untuk ketemu 2 kali 24 jam dan menyebutkan waktu dan lain-lain. Itu nggak perlu ada mood sebetulnya kalau untuk hal seperti itu. Misalnya mau presentasi aja, seperti apa presentasinya ya seperti yang diajarin gitu. Tapi kalau untuk di musik itu kan harus ada mood. Yang pertama harus ada mood itu yang namanya mood gini deh. Misalnya gini, diri mau bisa nyanyi nggak, Mbak Yu? Nyanyi sembarangan gitu, nyanyi ngaco-ngaco bisa kan? Bisa. Biasanya balon pada 5, terus dirimu lagi marah. Di jalan ke pasar tiba-tiba ada gerobak nyebrol, dirimu jatuh, bajumu kotor semuanya. Marah loh, lagi marah, terus suruh nyanyi, bisa nggak? Buru-buru nyanyi kan? Seorang musisi itu harus bertarung dengan itu. Jadi apapun yang terjadi, dia harus dengan otaknya, dengan kreativitasnya, dengan hatinya, dengan moodnya, dia harus tetap bisa bekerja. Baik itu mau bikin lagu, mau itu bikin musik, kayak gitu. Jadi karena bermain dengan kreativitas, sebetulnya susah banget. Bayangin kan, nggak cuma kita lagi marah, kadang-kadang kita lagi kecewa atau lagi sedih atau misalnya memang lagi malas, tapi harus bikin sesuatu yang main musik itu kan happy. Maksudnya kita lagunya sedih, kita mainnya juga ya mainnya sedih, cuma maksudnya kita harus masuk ke dalamnya itu. Nah kalau misalnya lagi orang lagi kesel, lagi marah, disuruh ya kan, ada orang nih main musik begini ya. Itu kalau dia lagi marah itu bagaimana coba? Jadi
uh, itu perbedaannya sebetulnya. Kalau tingkat kesulitan sama aja sih, mau bikin lagu ataupun mau bikin musik sama aja tingkat kesulitannya. Cuman perbedaannya adalah antara musik dengan pekerjaan yang non seni ya. Kalau non seni ya tinggal kerjain aja gitu. Lagi marah misalnya saya kerjanya angkut beras di gudang. Mau saya lagi marah, mau saya lagi sedih, saya pasti angkat tuh. Bisa kan angkat itu gitu. Mau lagi seneng, angkat berasnya. Mau lagi marah, ya udah angkat. Sambil marah sambil angkat. Lagi sedih, ya sambil sedih sambil angkat. Itu aja. Kalau di musik lagi sedih, aduh kita harus bertarung biar gimana caranya sedih itu nggak keluar. Biar gimana caranya marah itu nggak mempengaruhi kinerja kita. Gitu. Pernah nggak pas waktu ya mungkin tadi kondisi marah, sedih ataupun jengkel bikin musik terus nggak jadi? Sering banget. Itu sama persis kayak lagi makan terus disuruh ke warung dulu beli rokok sama orang tua. Zaman kecil. Lagi makan nih, tolong beliin obat nyamuk nih ke warung. Balik lagi makannya udah nggak enak kayak gitu. Jadi diulang lagi. Ya, sering banget. Jadi diulang lagi. Itu apa? Jadi diulang lagi gitu loh. Nggak bisa, saya pergi kalau udah kayak gitu. Saya tutup aja, nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya bunda ya, kayak bunda kan, suka minta tolong apa dulu. Saya lagi ke musik, ya udah saya ke studionya. Karena nggak mungkin saya bisa balik lagi ke situ. Saya pergi dulu, keluar dulu, mengalihkan dulu pikiran, balik lagi. Baru saya bikin lagi. Nggak bisa, tidur. Besoknya baru saya kerjain. Jadi memang harus memiliki fokus, konsentrasi tinggi tanpa diganggu banyak orang. Yes. Dan itu salah satu kelemahan studio di rumah. Di rumah ya ada tamu lah, ada telepon lah, ada itu inilah. Dan kenapa orang-orang musik itu sering bekerjanya malam?